Saya masih dimandiin sama orang tua, buang air kecil dibukain sama orang tua, buang air besar dibukain sama orang tua, makan sekali waktu disuapin. Gak masuk di akal gue, orang gak bisa lepasin celana lalu dituduh memperkaos. Ya sudah bisa saya bilang sih, bapak gila. Apa daya saya yang dituduhkan dengan memperkosa orang atau kekerasan seksual? Apakah penyidik Anda di Polda NTB itu tidak punya nalar? Apakah penyidik saudara itu tidak punya logika? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya, halo warga-warga sosialita, warga-warga plus 62. Nah, kali ini kita akan membahas mengenai Agus. Nah, akan tetapi Agus ini berbeda. Ya mungkin sama namanya, tapi ini beda orangnya. Nah, bagaimanakah videonya? Langsung saja kita simak. Cekidot. Karena keadaan saya seperti ini, yang dimana saya masih dimandiin sama orang tua, buang air kecil dibukain sama orang tua, buang air besar dibukain sama orang tua, makan sekali waktu disuapin, dimandiin orang tua, dibukain baju celana sama orang tua, dipasangin baju celana sama orang tua. Terus kok bisa saya dibilang memperkosa atau kekerasan seksual atau yang disebut dengan apa namanya, berhubungan secara paksaan atau gimana? Terus terang, bagaimana cara saya maksa? Kalau tidak saya dibukain, bagaimana cara saya mau kayak gitu? Sedangkan saya masih dilihat sama orang tua. Nah, ketika memang hal tersebut terjadi ataupun karena tidak ada paksaan, dan apakah Anda tidak menolaknya ataupun pasrah saja, telentang saja? Nah, kali ini masih sama ya, ini terkait Mas Agus gitu. Ya, akan tetapi ketika dipikir dengan logika ya ini tidak masuk logika, karena Mas Agus ini memiliki kekurangan, yaitu kedua belah tangannya tidak ada, kedua lengannya tidak ada. Ya mungkin ketika ada isu ataupun dijadikan korban sebagai rudak paksa terhadap mahasiswa, ini tidak masuk logika. Nah, terkait hal ini bagaimanakah tanggapan dari warga-warga? Nah, langsung saja. Nah, terkait video pernyataan dari Mas Agus ini, nah, mari kita lanjutkan bagaimanakah video selanjutnya. Kasus disabilitas yang dituduh menjadi tersangka atau pelaku perkawasan mahasiswi. Kayak gue pakai logika aja nggak masuk di akal gitu, dimana orang atau penyidik atau penegak hukum yang menetapkan dia sebagai tersangka misalnya. Menurut gue sih ini lebih lebih cacat dibanding orang yang cacat tersebut. Nggak masuk di akal gue, orang nggak bisa lepasin celana lalu dituduh memperkaos. Ya sudah bisa saya bilang sih, bapak gila ya. Maaf ya Pak, tidak mengurangi rasa hormat saya kepada institusi coklat, tapi kok belakangan ini ya, jangan belakangan ini deh, 1 tahun ini aja yang saya udah angkat aja itu kayak udah semuanya udah kacau balau gitu. Gimana ya kira-kira, mau dibela juga kayak gimana, mau nggak dibela juga ya kayak gimana gitu. Toh saya sendiri juga merasakan tindakan gak jelas yang dilakukan oleh si coklat gitu. Aduh Pak, mohon maaf ya Pak, respect saya hilang sih, sulit untuk membangunnya kembali juga Pak. Dan kalaupun ada, saya bisa hitung dari jari, mungkin teman-teman saya aja sih yang saya nggak kenal, banyak banget yang oknum semuanya. Nah, dari instansi coklat ini, dari NTB, yaitu terkait adanya pemuda disabilitas tanpa lengan, yaitu di Mataram, menjadi tersangka adanya kasus rudak paksa mahasiswa. Waduh, kalau menurut netizen ini masuk akal apa tidak? Coba tulis di kolom komentar. Ya, karena orang yang ingin memaksa seharusnya kan memiliki kedua lengan tangan. Kan Mas Agus ini disabilitas, kedua lengan tangannya tidak ada. Ya mungkin bisanya cuma pasrah ataupun Mas Agus lah yang dipaksa. Nah, bisa jadi sebaliknya. Bagaimana? Coba tulis di kolom komentar. Nah, mari kita lanjutkan. Kita sudah melakukan serangkaian kegiatan pemeriksaan saksi-saksi. Kita juga sudah menghadirkan ahli yang kemudian berdasarkan kesaksian ahli tersebutlah kita meningkatkan status yang bersangkutan dari saksi menjadi tersangka. Nah, tadi adalah pernyataan dari AKBP Nimade Punjawati, yaitu terkait adanya pemaksaan atau ruda paksa terhadap mahasiswa. Ya ini mungkin sangat
sangat lucu ataupun bagaimana ya, seperti gimana, tidak wajar saja. Eh, jadi ya mungkin ini sebelumnya terjadi, dan dari Mas Agus ini adalah sebagai penutupnya ataupun sebagai korban dari sebelum kejadian tersebut, ataupun bisa kita katakan mahasiswa tersebut sebelumnya telah melakukan hubungan badan, akan tetapi dari pihak yang satunya tidak bisa bertanggung jawab, dan sehingga Mas Agus ini melakukannya, sehingga Mas Agus lah yang menjadi korbannya ataupun bisa jadikan pelaku. Nah, dari terkait video-video di awal tadi, bagaimanakah tanggapan dari pakar hukum? Nah, langsung saja mari kita cek videonya. Luar biasa, Kapolda NTB tetapkan penyandang disabilitas sebagai tersangka pemerkosaan. Dari penuturan tersangka ini, dia menerangkan bahwa apa daya dia untuk melakukan tuduhan itu, sementara hanya untuk buang air kecil saja dia harus dipandu atau harus dibantu oleh orang tuanya. Lantas bagaimana mungkin hal itu bisa dilakukan? Pertanyaannya kemudian, Pak Kapolda, bagaimana cara dia untuk membuka celana korbannya itu? Ya, mungkin dibukakan oleh mahasiswa tadi. Bisa jadi ketika hal tersebut terjadi karena suka sama suka, dan dari pihak cewek merasa hal ini menjadi paksaan ataupun ruda paksa atau pelecehan, sehingga si wanita ataupun mahasiswa tersebut ataupun mahasiswa tersebut melaporkan Mas Agus ini ke pihak berwajib. Nah, kan bisa jadi. Nah, mari kita lanjutkan. Bagaimana cara dia untuk menarik dan memaksa korbannya itu untuk melakukan persetubuhan itu? Apakah penyidik Anda di Polda NTB itu tidak punya nalar? Apakah penyidik saudara itu tidak punya logika? Apakah tuduhan saudara itu masuk akal atau tidak? Atau jangan-jangan ini sengaja ditumbalkan, penyandang disabilitas ini ditumbalkan untuk menutupi perbuatan itu, supaya seolah-olah ada yang mempertanggungjawabkan peristiwa itu. Yang harus dikejar hari ini adalah siapa pelaku sebenarnya dan bagaimana perbuatan itu dilakukan. Untuk Anda ketahui bahwa hukum itu adalah logika. Seketika tuduhan itu tidak masuk akal, maka itu tidak mungkin. Oleh karena itu, Kapolri Listio Sigit Prabowo sudah harus turun dari jabatannya. Sudah terlalu lama sudah terlalu lama negara kita ini dijajah oleh bangsa sendiri, dijajah oleh polisi sendiri. Yang seharusnya polisi bertindak sebagai pelindung, pengayom dan pelayan masyarakat. Justru belakangan ini polisilah sebagai penindas. Polisilah selaku penjajah bagi rakyat Indonesia. Ya, itu mungkin yang bisa saya sampaikan untuk sementara waktu. Sekian dan terima kasih. Nah, seperti yang dikatakan dari Apul Nababan ataupun sebagai pengacara ya ini, Bang Apul ini mengatakan bagaimana Mas Agus bisa melakukannya ketika dia adalah disandang disabilitas. Bagaimana dia membuka celana, bagaimanakah dia memaksanya. Nah, ketika ada pernyataan bagaimana jika antara suka sama suka, bagaimana jika keduanya telah terhasut oleh nafsu belaka, sehingga hal tersebut bisa saja terjadi. Nah, bagaimanakah Bang Nababan? Apakah Anda bisa menjawab? Nah, terkait dari instansi coklat, seperti yang dikatakan Mbak Zanzabila tadi, ya banyak penyimpangan ataupun kecurigaan masyarakat terhadap instansi coklat ini yang seharusnya mengayomi, melindungi dan menjaga masyarakat itu tidak sejalan dengan apa yang seharusnya menjadi tujuan dari instansi coklat ataupun kepolisian ini. Ya pastinya sebagai masyarakat banyak yang menyayangkan hal tersebut dan juga merasa kecewa
akan terhadap instansi coklat ini. Nah, terkait pernyataan dari Bang Apul Nababan ini ataupun pengacara ini, bagaimanakah pernyataan dari si pelaku ataupun Mas Agus ini? Nah, langsung saja kita cek videonya. Dituduhkan itu tidak benar adanya. Ya, dengan seperti yang kita lihat secara logika dengan keadaan seperti ini. Bagaimana saya mau melakukan kekerasan seksual atau pemerkosaan sedangkan Tiang tidak bisa benar-benar buka celana, buka baju. Dan seperti Bapak lihat baru datang, Tiang masih dimandiin sama orang tua, masih dirawat sama orang tua, masih dibukain baju celana, semuanya kencing, buang air besar masih dibukain. Apa daya saya yang dituduhkan dengan memperkosa orang atau kekerasan seksual? Bagaimana cara saya? Dan itu kan kalau memang terjadi gitu, dia bisa melawan, bisa mendorong dan sebagainya. Kenapa kok bisa begini? Jadi saya memohon untuk para rekan TV atau semuanya, untuk masyarakat se-Indonesia, memohon untuk membantu Tiang biar saya bisa kembali seperti semula dan mungkin memotivasi untuk diri saya. Mungkin kalau bisa lagi untuk Presiden Prabowo, memohon agar mungkin saya ingin ketemu sama Bapak untuk memberikan karya seni saya yang dimana saya bisa memain gamelan. Saya ingin seperti Bapak. Ketika dijadikan tersangka sebagai ruda paksa, Mas Agus ini memberi pernyataan bahwa seharusnya dari pihak wanita ataupun si korban mahasiswa ini bisa mendorongnya ataupun menolak hal tersebut karena Mas Agus kan disabilitas, sehingga hal tersebut sangat di luar nalar ketika kecuali satu, dengan melakukannya dengan sama-sama suka, dengan sama-sama rela, dan juga bisa jadi dijadikan tumbal. Nah, kali ini ada pernyataan dari ibu kandung dari Mas Agus sendiri terkait dijadikannya tersangka Mas Agus. Bagaimanakah pernyataannya? Langsung saja kita simak videonya. Kalau boleh tahu kondisinya ini dari sejak Dari kapan? lahir. Dari lahir ya. Berarti sangat tidak mungkin lah Bu ya. untuk Iya, itu udah melakukan. makanya orang dari bayi yang rawat anak tiang mandiin, buang air, kencing apa segala-galanya tiang yang melakukan itu semua Pak. Bagaimana Bu ketika mengetahui kasus itu dituduhkan ke putra Ibu? Yang sangat kaget dan terkejut sih Pak, saya seperti tidak percaya gitu. Kok bisa anak saya dituduh seperti ini gitu? Bagaimana caranya, itu yang tidak habis yang pikir Pak. Apa harapan Ibu sekarang Bu? Karena ini kan sudah Ya, harapan saya semoga kasus ini cepat selesai, kalau bisa damai kayak gimana caranya biar bisa anak saya beraktivitas seperti biasa gitu, bisa keluar, bisa kuliah, bisa main gamelan lagi seperti biasa gitu. kalau sekarang gimana Bu? Yang sekarang untuk sementara kan di rumah aja Pak, nggak bisa kemana-mana, nggak boleh kemana-mana, ke lingkup pekarangan ini aja. Gimana? Selama berapa lama Bu? Sampai tanggal 4 Desember 20 hari ke depan tuh. Statusnya jadinya? Statusnya kan dipakai tahanan rumah itu. Tahanan rumah. Nah, itu tadi pernyataan ataupun ungkapan dari sang ibu, yang dimana ibu Mas Agus ini merasa kaget dan juga terkejut terkait hal tersebut, yang dimana Mas Agus dijadikan tersangka atas dugaan rudal paksa terhadap mahasiswa ini. Nah, lalu bagaimana sih menurut warga-warga budiman ini? Masuk akal apa tidak kasus ini? Coba tulis di kolom komentar, saya ingin tahu jawabannya. Ya, mungkin cukup itu yang bisa saya sampaikan. Tunggu video-video tentang Mas Agus lainnya. Nah, sekian, terima kasih.